Mama ini presentasinya.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan ke-15 tentang metode sampling ya. Harapan sih sebenarnya nanti kita bisa melihat metode sampling untuk beberapa kan memang metode itu tergantung tujuan ya. Namun memang ada yang biasanya metode yang digunakan untuk kajian-kajian di lingkungan perairan. Jadi kita lihat ya hasilnya itu. Iya, Sally sama Rizka Ibu. Iya, kita berdua Oke, sip. Ya, siap. Kita akan mencermati ya hasil kajian dari Sally dan Rizka untuk metode sampling. Dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Baik. PPT-nya sudah terlihat ya? Iya sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis data sampel menggunakan metode sampling dalam biologi akuatik. Adapun anggota dari kelompok kami 12 itu saya sendiri sebagai moderator Rizka Nurwati NIM 11920600084 dan rekan saya Sally dengan NIM 119206009. Dan satu pembahasan pertama Sally ya pembahasan mengenai metode sampling biologi akuatik. Metode sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Adapun definisi lain yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya
dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, baik, untuk metode sampling ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada probability sampling, kemudian yang kedua ada subjektif, dan yang ketiga ada convenience sampling. Next, Sally. Nah, untuk sampling merupakan teknik penarik sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Nah, adapun teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik sampling secara rambang sederhana. Secara rambang sederhana ini, untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel random sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sama. Kemudian teknik selanjutnya, Sally. Nah, teknik selanjutnya adalah teknik sampling secara sistematis. Teknik pengambilan sampel ini merupakan penarikan sampel dengan cara setiap kasus atau dengan nomor urut yang kesekian dari daftar populasi yang ada. Nah, teknik selanjutnya ada teknik sampling secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi yang ada. Kemudian ada juga yang disebut dengan teknik sampling secara rambang bertingkat. Nah, jika subpopulasi sifatnya bertingkat, maka cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Kemudian ada teknik sampling secara cluster. Nah, teknik pengambilan sampel daerah cluster ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada metode subjektif, yaitu cara pengambilan sampelnya berdasarkan kebijaksanaan pribadi dan bersifat selektif. Yang terakhir ada metode convenience sampling, cara pengambilan sampel pada anggota populasi yang mudah diperoleh gitu. Metode ini lebih memudahkan peneliti untuk memilih sampel yang tersedia. Nah, yang selanjutnya ada alat yang digunakan dalam pengambilan sampel selain metode sampling. Nah, yang pertama adalah pengumpulan sampling pada kelompok plankton gitu ya. Dapat dicuplik dengan jala plankton atau camera water sampler, Pandron water sampler, mikroskop, Sedgwick counting cell, talam Bogorov, objek gelas, dan kaca penutup. Nah, di sini di pinggirnya ada gambarnya. Untuk gambar yang pertama itu adalah camera water sampler. Kemudian yang keduanya itu di pinggirnya ada Pandron bottle sampler. Nah, yang satu itu adalah the Slender Patalas plankton trap gitu.
yaitu alat untuk menangkap atau mengambil sampel golongan plankton. Nah, kemudian yang kedua ada pada golongan bentos, dari kedalaman yang sukar dijangkau dapat dilakukan dengan grab sampler. Grab sampler itu ada Ekman grab, Petersen grab, atau Smith meter grab dengan ukuran tertentu gitu. Kemudian adapun di perairan mengalir atau lotik yang dangkal, bentos dapat dijuplik dengan sumber square foot sampler, sedangkan di air tenang dapat digunakan bingkai kuadrat. Kemudian pengumpulan sampel bentos dapat dilakukan dengan tangan untuk memisahkan biota bentik dari substratnya. Digunakan dengan saringan atau sipnet minimal dengan ukuran mata saring 425 mikrometer. Nah, kemudian mikroskop, lup, dan pinset akan diperlukan dalam mencacah dan mengidentifikasi sampel bentos. Kemudian di sini terdapat gambarnya ya, teman-teman. Ada Ekman grab, kemudian yang di sebelahnya ada Petersen grab, kemudian grab sampler, dan yang terakhir ada pen grab. Nah, untuk yang ketiga, sampel golongan ferripiton dapat dicuplik dengan cara merendam kaca objek atau plat kuadrat dengan luas tertentu dalam perairan selama waktu tertentu. Secara kualitatif, pencuplikan periviton dapat dilakukan pada benda-benda yang telah lama terendam air. Dan yang keempat, sampel golongan nekton dapat dijuplik dengan jala, kail, seser, bubu, dan peralatan lain yang sering digunakan untuk menangkap ikan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Mangga, Sally. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke, lanjut ya. Melanjutkan dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh Rizka terkait teknik analisis data sampel. Karena kan sebelumnya sudah dibahas nih terkait metode apa aja, kemudian teknik pengambilan sampelnya bagaimana. Sekarang kita lanjut ke bagian analisis data daripada apa yang telah kita dapatkan di lapangan gitu ya. Di sini teknik analisisnya itu ada dua, analisis sampel dan analisis data. Kemudian analisis sampel ini untuk menyatakan berapa banyak atau jumlah biota akuatik sering digunakan satuan individu per luas atau volume. Satuan seperti ini juga sering digunakan untuk menyatakan kepadatan atau kelimpahan biota akuatik dalam suatu area tertentu. Kemudian, kepadatan jenis-jenis plankton per satuan volume dapat ditentukan dengan berbagai cara, yang pada prinsipnya adalah mencacah sebagian kecil dari sampel yang akan dianalisis. Cara menghitung kepadatan plankton yang sederhana adalah metode subsample yang dicetuskan oleh Wickstead tahun 1965, yang mana rumusnya adalah D sama dengan Q kali 1 per F kali 1 per V. Yang mana D ini merupakan jumlah individu plankton per satuan volume, kemudian Q ini menunjukkan jumlah individu dalam subsampel, F ini menunjukkan fraksi yang diambil atau volume subsampel per volume sampel, kemudian V ini menunjukkan volume air yang tersaring. Kepadatan jenis biota bentik dalam individu persatuan luas dihitung berdasarkan hasil bagi jumlah individu jenis tertentu dengan luas daerah area cuplikannya. Seperti ini juga bisa berlaku untuk periviton. Diberlakukannya dengan membandingkan nilai struktur komunitas dengan besaran kriteria tingkat cemaran yang telah ditetapkan dalam bentuk kategori. Analisis sampel diantaranya yaitu jumlah jenis per unit sampling, kemudian yang kedua yaitu kelimpahan atau kepadatan persatuan volume atau luas yang tadi rumusnya telah disebutkan. Kemudian ada juga keragaman jenis atau genus, dan terakhir itu adanya data kualitatif atau ada atau tidaknya gitu. Kemudian lanjut ke analisis data. Di dalam biologi
akuatik ini memiliki karakteristik yang beragam seperti daur hidup, struktur, komunitas, bentuk, aktivitas, dan ciri lainnya yang penting. Karakter tersebut dapat dipertimbangkan untuk dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memantau kualitas hayati, keanekaragaman hayati, maupun kualitas perairan. Kualitas hayati dan keanekaragaman hayati yang dapat dipakai untuk menentukan kualitas perairan antara lain dapat diketahui dari keterdapatan dan kelimpahan biota akuatik yang ada. Sebaran, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis biota akuatik ini sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan berbagai faktor. Lingkungan perairan seperti fisika, kimia, air, kemudian kekeruhan, arus, kecerahan, suhu, salinitas, oksigen, nitrat, fosfat, logam, berat, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor biologis ini berupa predator, migrasi, kompetisi, dan lain-lain. Kemudian musim juga mempengaruhi gitu. Di antaranya yaitu musim hujan, kemarau, dan pancaroba, dan waktu juga siang malam ini juga mempengaruhi dalam analisis dari data. Kemudian pada perairan ini yang tidak tercemar keanekaragaman jenis biota akuatik ini akan tinggi dengan jumlah jenis berlimpah dan jumlah individu per jenis ini sedikit. Sebaliknya, pada perairan yang tercemar, keragaman jenis biota akuatik ini akan rendah, tapi jumlah setiap individunya ini akan berlimpah gitu. Kayak kebalikannya gitu loh. Kemudian akibatnya di perairan yang tercemar ini sering terdapat jenis biota akuatik yang dominan. Yang berarti tadi kan jumlah satu spesiesnya itu berlimpah ya, jadi satu spesies itu yang akan menjadi dominasi pada suatu perairan yang tercemar. Kemudian analisis data biota akuatik ini dalam rangka pemantauan kualitas perairan pada umumnya dilakukan dengan membandingkan nilai struktur komunitas dengan besaran kriteria tingkat cemaran yang telah ditetapkan dalam bentuk kategori struktur komunitas. Sebentar. Nah, udah. Struktur komunitas yang sering diukur terutama yaitu jumlah jenis per unit sampling, kemudian kepadatan, kemudian keanekaragaman, dan berbagai macam indeks. Adapun indeks-indeks ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya indeks keragaman jenis. Nah, untuk aspek keanekaragaman hayati dapat diketahui dari jenis dan jumlah spesies, strain, kepadatan, sebaran, dan habitat. Adapun nilai keanekaragaman ini ditentukan pada tabel sebagai berikut, yaitu tabel ini merupakan tabel klasifikasi tingkat pencemaran berdasarkan indeks keanekaragaman jenis yang dipengaruhi oleh data dari analisis H, DO, kemudian BOB, BOD, dan SS. Kemudian jumlah takson yang berbeda dan regulitas atau keseragaman itu penyebaran individu dalam suatu kategori sistematik, misalnya jenis, keanekaragaman biota akuatik yang rendah atau tinggi sering dapat dipakai sebagai indikator kualitas hayati yang juga dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur kualitas lingkungan. Misalnya berbagai jenis biota bentik atau bakteri Escherichia coli dalam suatu ekosistem akuatik dapat digunakan sebagai petunjuk adanya pencemaran perairan dan penurunan kualitas lingkungan. Dalam suatu perairan dengan kandungan bakteri coliform atau Escherichia coli yang tinggi ini mencerminkan suburnya perairan bagi pertumbuhan berbagai jenis bakteri patogen. Hal tersebut berarti bahwa lingkungan yang memiliki kualitas yang buruk atau tercemar. Menurut Odun tahun 1975 menyebutkan bahwa ekosistem alam yang tidak mendapat subsidi energi yang besar mempunyai nilai indeks keanekaragaman jenis Simpson C itu sama dengan 1 kurangi 2 berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Jika ekosistem tersebut mengalami pencemaran atau eutrofikasi, maka nilai indeks keanekaragaman jenisnya akan menurun. Kemudian berdasarkan kasus tersebut, Lee dan kawan-kawan tahun 1975 juga mengklasifikasikan tingkat pencemaran perairan berdasarkan nilai indeks keanekaragaman jenis menurut Shannon dan Wiener dan faktor fisika kimia.
Nah, indeks keragaman jenis ini ditentukan oleh jenis takson yang berbeda untuk jenis keanekaragaman spesifik, untuk genus keanekaragaman generik. Kemudian regularitas atau keseragaman penyebaran individu dalam suatu kategori sistematik, misalnya jenis. Kemudian keanekaragaman atau biodiversity menerangkan keanekaragaman, variabilitas dan keunikan gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian berbagai variasi bentuk, penampilan, dan jumlah sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan persekutuan makhluk, yaitu tingkatan ekosistem, jenis dan genetik seluruh spesies, genus, dan ekosistem dalam suatu area, kekayaan hidup di bumi, pengukurannya sendiri. Keanekaragaman jenis ini ada yang paling sederhana itu menunjukkan jumlah jenis. Kemudian syaratnya itu harus jenis penghuni tetap, bukan imigran sementara atau kebetulan. Kemudian kelemahan dari indeks jenis ini itu sukar menentukan jenis tetap atau kebetulan, karena kan tadi syaratnya itu harus penghuni yang tetap ya. Kemudian yang kedua ini tidak dapat melihat adanya corak kepadatan jenis, dan yang ketiga itu tergantung dari besar contoh. Kemudian dari indeks keanekaragaman jenis sendiri ini ada 3 lagi dibagi, ada yang indeks keanekaragaman jenis Simpson, kemudian jenis Margalef, dan keanekaragaman jenis Shannon-Wiener yang tadi di tabel ini. Nah, yang rumus-rumus ini dijelaskan pada slide berikut. Indeks keragaman jenis Simpson yang ini. Nah, itu rumusnya D sama dengan sigma NI per N kuadrat. Kemudian D ini didapatkan dari C sama dengan 1 min D. Yang mana C ini menunjukkan indeks keanekaragaman jenis, kemudian NI ini jumlah individu jenis ke-1, kemudian N ini merupakan jumlah total individu. Yang harus diperhatikan adalah pada ekosistem alamiah yang tidak mendapat subsidi energi yang besar memiliki indeks antara 0,6 sampai pada 0,8. Itu terkait indeks keanekaragaman jenis Simpson. Kemudian indeks keanekaragaman jenis Margalef atau yang simbolnya itu A, rumusnya ini A sama dengan S-1 per log EN, yang mana A ini menunjukkan indeks keanekaragaman, kemudian S menunjukkan jumlah jenis, N menunjukkan total individu, dan yang harus diperhatikan yaitu nilai A ini menjadi 0 jika semua individu berasal dari satu populasi atau jenis, dan dalam beberapa hal tergantung dari besarnya contoh, terutama jika nilai N ini lebih kecil daripada nilai EN. Kemudian, indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener atau yang simbolnya itu H. Pernyataan matematis yang menggambarkan sejumlah informasi tentang kekayaan jenis dan jumlah indikator atau jenis ini, rumusnya yaitu H sama dengan negatif sigma I, yang mana I ini sama dengan 1, Pi log Pi. Nah, kalau kita perhatikan, si H ini merupakan jumlah informasi dalam contoh atau indeks keseragaman jenis, sedangkan Pi ini sama dengan NI per N. NI per N jumlah jenis ke I per jumlah total seluruh jenis. Pi ini singkatan daripada yang ini nih, dari rumus keragaman jenis Simpson yang C ini. Nah, disinggung sebelumnya. Kemudian catatan yang harus diperhatikan itu pada indikator H atau Shannon-Wiener ini, karena keragaman jenisnya, jika lebih dari 3 maka tingkat cemaran perairan ini tidak tercemar gitu. Kemudian apabila nilai datanya 1,1 sampai 2,9, tingkat cemaran perairannya itu disebut dengan ringan, dan apabila lebih dari 1 itu tingkat cemaran airnya itu termasuk golongan berat. Kemudian besaran nilai H aksen ini akan sangat bergantung pada besaran bilangan dasar log yang digunakan. Semakin banyak jenis, semakin banyak keanekaragamannya, dan makin rata penyebaran individu antara jenis yang makin besar keragamannya. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu indeks Shannon-Wiener itu hanya digunakan untuk contoh acak yang diambil dari satu komunitas besar yang jumlah total dari jenis yang diketahui. Kemudian menggabung dua komponen keragaman yaitu jumlah jenis dan ekuibilitas atau pemerataan. Selanjutnya
indeks biotik. Tadi kan indeks keakraban jenis, sekarang indeks biotiknya. Pada dasarnya, indeks biotik ini merupakan nilai dalam bentuk scoring, yaitu 1 sampai 10. 1 sampai 10 yang dibuat atas dasar tingkat toleransi organisme atau kelompok organisme terhadap cemaran. Indeks tersebut juga memperhitungkan keragaman organisme dengan mempertimbangkan kelompok tertentu dalam kaitannya dengan tingkat pencemaran. Nilai indeks biotik dari suatu lokasi dapat diketahui dengan menghitung nilai scoring yang mana tadi telah disebutkan sebelumnya, yaitu dari 1 sampai 10. Dari semua kelompok biota yang ada dalam unit sampling. Indeks biotik ini telah dikembangkan di negara maju, terutama di Eropa. Pendapat ini diungkapkan oleh Atkin dan Bridge tahun 1991. Salah satu metode adalah Biological Monitoring Working Party Average Score per Taxon, atau disingkat BMWP, ASPT, yang dikembangkan di Inggris. Kemudian, sistem tersebut mengelompokkan atau membagi biota bentik menjadi 10 tingkatan berdasarkan kemampuannya dalam merespon cemaran di habitatnya. Pada tabel selanjutnya nih, diperlihatkan satu contoh nilai indeks biotik yang namanya BMSPSPT ini, yang disederhanakan berdasarkan contoh umum daripada kelompok biotik bentik perairan sungai di daerah tropik. Jadi, kalau indeks biotik ini lebih pada scoring 1 sampai 10. Nah, penilaiannya juga sudah ditentukan berdasarkan kemampuannya dalam merespon cemaran di habitatnya. Nih, tabel 2 yang ini, yang mana skor 10 ini bagi krustacea atau udang galah, Epeiromeptera, larva lalat sehari penggali atau dan juga Plecoptera. Kemudian skor 8 itu untuk Gastropoda dan Odonita. Kemudian skor 7 untuk Trichoptera, skor 6 untuk Bivalvia, Crustacea, Epeiromeptera, kemudian Odonata. Skor 5 ditunjukkan oleh Diptera, Coleoptera, kemudian Hemiptera. Skor 4 itu ditunjukkan oleh Platyhelminthes dan Arachnida. Skor 3 itu ditunjukkan oleh Hirudinea, Gastropoda, Gammaride, dan Syrpidae. Skor 2 itu ditunjukkan oleh Cornomidae dan Oligoceta. Jadi tabel ini sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, yang ini. Yang masih tabel ini juga, berdasarkan tabel ini tuh nilai indeks biotik dapat diperoleh dengan cara merata-ratakan seluruh jumlah nilai scoring dari masing-masing kelompok biota yang diperoleh. Nilai indeks akan berkisar antara 0 sampai 10 dan sangat bervariasi tergantung pada musim. Semakin tinggi nilai yang diperoleh akan semakin rendah tingkat cemaran yang ada. Sebagai catatan bahwa nilai indeks yang terdapat pada tabel tersebut hanya dapat digunakan untuk perairan sungai dan tidak dapat dibandingkan dengan tipe perairan lain. Jadi penggunaannya ini terbatas. Kemudian nilai tersebut dapat digunakan sebagai pembanding antar berbagai lokasi dalam satu tipe perairan sungai. Jadi si tabel yang skor indeks biotik ini hanya digunakan pada penggunaannya pada sungai gitu. Membandingkan antar tipe sungai. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu masih pada indeks biotik. Di sini juga ada tabel makroinvertebrata indikator untuk menilai kualitas air yang diambil dari sumber Tihadiningrum dan Tojonegoro tahun 1998 dengan bentuk penyederhanaan. Jadi dapat dilihat pada tabel ini bagaimana tingkat cemaran dengan makrozobentos indikatornya yang ditemukan. Ada yang tidak tercemar, kemudian tercemar ringan, tercemar sedang, kemudian tercemar agak berat, dan ada juga indikator sangat tercemar. Kemudian lanjut ke kualitas air sungai, itu dapat dinilai berdasarkan tabel 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, air sungai
itu akan tergolong tidak tercemar jika dan hanya jika terdapat Trichoptera. Di sini. Lepidosmatidae dan Planaria tanpa kehadiran jenis indikator yang terdapat pada kelas 2 sampai pada 6. Kemudian air sungai tergolong agak tercemar, tercemar ringan, tercemar agak berat, dan sangat tercemar bila terdapat salah satu atau campuran jenis makroinvertebrata indikator yang terdapat dalam kelompok kelas masing-masing. Kemudian apabila makroinvertebrata terdiri dari campuran antara indikator dari kelas yang berlainan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut, yang mana air sungai dikategorikan sebagai agak tercemar apabila terdapat campuran organisme indikator dari kelas 1 dan 2 atau dari kelas 1, 2, dan 3. Kemudian air sungai dikategorikan tercemar ringan apabila terdapat campuran organisme indikator kelas 2, 3, atau dari kelas 2, 3, dan 4. Kemudian air sungai dikategorikan sebagai tercemar apabila terdapat campuran organisme indikator dari kelas 3 dan 4 atau dari kelas 3, 4, dan 5. Kemudian air sungai dikategorikan sebagai sangat tercemar apabila terdapat campuran organisme indikator dari kelas 4 dan 5. Sekian daripada indeks biotik. Tadi kan indeks keanekaragaman jenis, kemudian indeks biotik. Kita lanjut kepada indeks saprobik. Nah, pada indeks saprobik ini, tingkat cemaran suatu perairan selain dapat ditentukan dengan indeks keanekaragaman jenis dan indeks biotik, juga dapat ditentukan berdasarkan indeks saprobik menurut Dresser dan Mark. Menentukan tingkat pencemaran suatu perairan. Tingkat cemaran perairan secara kualitatif dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok saprobitas. Umumnya dibagi menjadi 3, 4, atau 9. Selain itu, penetapan tingkat cemaran suatu perairan hanya dapat didasarkan pada kelompok biota yang dominan saja. Pada tabel sebagai berikut. Tabel ini yang mana perlu diperhatikan bahwa penggolongan biota perairan berdasarkan kelompok ini dapat dilihat pada lampiran. Lampirannya bisa dilihat pada jurnal yang dibagikan di grup sebelumnya atau makalah dari kelompok 12. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan secara kuantitatif yang paling umum adalah menggunakan indeks saprobik S menurut Pantel and Bach serta koefisien saprobik menurut Dresser dan Mark, yang mana terdiri dari dua. Yang pertama, indeks saprobik menurut Pantel and Bach yang simbolnya itu rumusnya S. S sama dengan sigma S kali H per H, yang mana X ini menunjukkan indeks saprobik, kemudian T ini tingkat saprobitas berdasarkan Lieberman, 1 untuk kelompok biota oligosaprobik, 2 untuk kelompok biota beta mesapobrik, 3 untuk kelompok biota mesapobrik, dan 4 untuk kelompok biota polisapobrik. Kemudian H juga rumus ini menunjukkan pada frekuensi keberadaan biota yang dijumpai. 1 untuk biota yang jarang dijumpai, 2 untuk biota yang sering dijumpai, dan 3 untuk biota yang sangat berlimpah. Adapun penetapan tingkat cemaran suatu perairan berdasarkan nilai S dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Ini tabel hubungan antara nilai X, indeks saprobik Pantel and Bach. Nah, untuk kisaran nilai S-nya dan hubungan dengan tingkat cemaran perairannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang mana adanya indikator dari 1,0 sampai 1,5,
kemudian ada 1,55 hingga 2,5, 2,55 hingga pada 3,5, dan 3,55 hingga 4,0. Dan untuk penjelasan dari tingkat cemaran perairannya bisa dilihat oleh teman-teman semua. Lanjut pada indeks Sapobrik. Menurut Dresser and Mark, rumusnya itu X sama dengan C ditambah 3D dikurangi B dikurangi 3A per A ditambah B tambah C tambah D. Yang mana X ini menunjukkan indeks Sapobrik, A ini menunjukkan jumlah jenis kelompok Ciliata, kemudian B ini merupakan jumlah jenis kelompok Eglonophyta, dan C ini merupakan jumlah jenis kelompok Chlorophyta dan Datom. D ini menunjukkan jumlah jenis kelompok Priidinae, Chrysopice, dan Conjugate. Kemudian keterkaitan antara nilai indeks Sapobrik dasar dan kualitas lingkungan dapat dilihat pada tabel, yang mana pada tabel tersebut terdapat bahwa nilai X Sapobrik dibandingkan dengan fase Sapobrik dan tingkat cemaran yang disebabkan pada bahan organik dan anorganik. Kemudian pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa suatu perairan akan mempunyai tingkat cemaran sangat tinggi bila nilai X berkisar antara 3 sampai pada minus 1,5, kemudian agak tinggi bila kisarannya minus 1,5 hingga pada minus 0,5, sedangkan nilai besar X berkisar antara minus 0,5 hingga pada 0,5, ringan itu menunjukkan pada kisaran antara 0,5 hingga pada 1,5, dan sangat ringan bila besaran nilai X ini menunjukkan pada kisaran 1,5 hingga pada 3, yang bisa dilihat pada tabel hubungan antara nilai indeks dan Sapobrik, Dresser, dan Mark sebagai berikut. Mungkin selanjutnya terkait studi kasus daripada apa yang telah kita dapat dari beberapa sumber berupa tesis maupun jurnal. Untuk slide ini akan dilanjutkan oleh Rizka. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya mengenai studi kasus. Nah, salah satu studi kasus yang kita temukan yaitu dengan penggunaan metode purposive random sampling dan analisis datanya gitu. Studi kasus ini kami ambil dari salah satu penelitian tesis yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Hubungannya dengan Keanekaragaman Vegetasi Akuatik di Perairan Berige Danau Toba. Karya dari Silalahi Juliana. Pada jurnal ini disebutkan bahwa lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive random sampling berdasarkan aktivitas yang bervariasi pada masing-masing lokasi penelitian, dan setiap stasiun dibagi menjadi 3 titik dengan masing-masing kedalaman yang berbeda, yaitu ada yang 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter. Parameter yang diamati adalah faktor fisik, kimia, dan biologis perairan seperti suhu air, penetrasi cahaya, intensitas cahaya, DO, kejenuhan oksigen, BOD5, COD, pH air, nitrat, fosfat, pK koliprom, dan substrat organik. Nah, di slide selanjutnya, pada penelitian ini disebutkan bahwa penentuan kualitas air bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dijabarkan pada tabel-tabel berikut. Nah, untuk di tabel yang ini isinya mengenai alat dan satuan yang dipergunakan dalam pengukuran faktor fisik, kimia, dan biologis perairan. Nah, di sini ada parameter dari fisik, kimia, dan biologi. Ada satuannya, kemudian alat, dan juga tempat pengukurannya. Tadi sudah disebutkan ya beberapa parameternya. Nah, di
tabel selanjutnya ini ada status kualitas air berdasarkan kadar oksigen terlarut. Jadi jika kadar oksigen terlarutnya lebih besar dari 6,5 mg per L, itu statusnya tidak tercemar sampai tercemar sangat ringan. Kemudian di rentan 4,5 ke 6,4 itu tercemar ringan, dari 2 ke 4,4 tercemar sedang, dan jika kurang dari 2 itu tercemar berat. Nah, di tabel selanjutnya, di tabel 9 itu ada status kualitas air berdasarkan nilai BO D5, di mana nilainya yang kurang dari 2,9 itu tidak tercemar, rentan 3 sampai 5 tercemar ringan, 5,1 ke 14,9 tercemar sedang, dan jika lebih dari 15 ppm tercemar berat. Nah, di tabel 10 ada status kualitas air berdasarkan kandungan nitrit. Nah, jika kandungan nitritnya 1 atau lebih besar dari 0,003 itu tidak tercemar sampai tercemar sangat ringan. Rentan 0,003 sampai 0,014 tercemar sedang, dan jika lebih kecil dari 0,014 itu tercemar berat. Nah, mungkin di slide selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Sally. Silakan Sally. Oke, lanjut dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh Rizka terkait studi kasus, yang mana pada penelitian ini untuk data biologi itu data yang dimaksud adalah data keanekaragaman vegetasi akuatik. Dari data tersebut selanjutnya dicari nilai indeks pentingnya dan nilai bertitik tolak dari data tersebut, maka dilakukan analisis indeks diversitas, indeks kesamaan uji, indeks uji perbedaan keanekaragaman vegetasi akuatik antar stasiun melalui uji Hutcheson. Kemudian adapun perhitungan dari setiap analisis data tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ini ada nilai indeks nilai penting atau disingkat dengan INP, yang mana indeks nilai penting ini tiap spesies tumbuhan yang hidup di perairan Danau Toba dihitung melalui pendekatan sebagai berikut, yang mana rumus INP ini sama dengan KR ditambah FR. Indeks nilai penting sama dengan kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif. Kemudian ada juga untuk mengetahui si nilai kerapatan populasi atau disingkat dengan KP, itu jumlah individu suatu spesies dibagi dengan luas area. Kemudian kerapatan nilai KR atau kerapatan relatif ini presentasinya itu nilai kerapatan suatu jenis dibagi dengan sigma kerapatan seluruh jenis kali 100%. Yang mana FR ini bila mohon maaf ya, ini lagi charging laptop dulu. FR 0,50 ini sangat persen ini juga dengan jenjang 50 sampai 100 itu sangat sering. Kemudian FK atau sama dengan sigma area yang ditempat suatu jenis per jumlah total area. Kemudian telah disebutkan sebelumnya bahwa data yang didapatkan tadi akan dibandingkan dengan antar stasiunnya itu dengan uji Hutcheson. Nah, uji ini juga yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan dari keanekaragaman vegetasi akuatik antar stasiun, yang mana rumusnya yaitu H1 aksen kurangi H2 aksen per SH1 aksen kurangi H2 aksen. Dengan keterangan daripada tiap singkatan ini bisa dilihat pada PPT-nya. Kemudian untuk menghitung nilai standar deviasi keanekaragaman dapat dihitung pada variansi sebagai berikut.
Kemudian selanjutnya untuk variasi keanekaragaman dapat dihitung melalui pendekatan berikut ini. Nah, rumusnya bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian selanjutnya juga dijelaskan terkait dari simbol-simbol pada rumus. Kemudian nilai derajat bebas atau V yang digunakan untuk mendapatkan nilai T tabel pada tabel T dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nah, lanjut. Pada selain pada uji Hutcheson juga ada uji indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Kemudian karena rumusnya sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok kami sebelumnya, lanjut pada indeks ekuabilitas yang mana ini tidak dari studi kasus ini kita menemukan rumus baru gitu terkait indeks ekuabilitas atau keseragaman yang belum disampaikan pada pembahasan sebelumnya oleh saya. Kemudian yang indeks ekuabilitas ini rumusnya yaitu E sama dengan H aksen per H max. H ini menunjukkan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, H max ini menunjukkan indeks keanekaragaman maksimum. Kemudian S menunjukkan pada jumlah spesies. Nah, si nilai E ini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilai E, maka semakin kecil keseragaman suatu populasi Sebaliknya, semakin besar nilai E, maka populasi akan menunjukkan keseragaman. Artinya, pada komunitas tersebut tidak jumpai kelompok organisme yang terlalu dominan. Kemudian, ada indeks kesamaan atau IS. Ini antar dua komunitas. Yang tadi kan populasi, keseragaman. Kemudian ini ada antar komunitas, rumusnya yaitu IS sama dengan 2C per A plus B. 2C ini, C menunjukkan pada jumlah spesies yang sama pada stasiun A dan B, yang mana ditemukan adanya kesamaan gitu. Kemudian A dan B ini menunjukkan pada dua tempat yang berbeda, ada stasiun A dan stasiun B. Penggunanya mungkin bisa dimodifikasi. Nah, selanjutnya yaitu pada tesis ini juga hasil pengamatan pada sebagai berikut terkait penelitian dari keanekaragaman jenis vegetasi akuatik pada 4 stasiun pengamatan di daerah Danau Toba. Kemudian juga adanya nilai kerapatan populasi atau KP, kerapatan relatif atau KR% dan frekuensi relatif atau FR% dan nilai penting atau INP yang tadi. Rumus-rumus ini telah disinggung sebelumnya, yang mana pada ini tuh tabelnya merupakan hasil dari perhitungannya. Mungkin seperti itu. Lanjut pada studi kasus juga ini melampirkan bahwa nilai keanekaragaman H aksen dan keseragaman E ini dari komunitas vegetasi akuatik pada setiap stasiun pengamatan. Ini keanekaragamannya yang telah dihitung berdasarkan rumus-rumus sebelumnya, jadi ini merupakan hasilnya. Kemudian ada juga nilai TH pada uji perbesaran keanekaragaman vegetasi akuatik antar 4 stasiun, yang bisa dilihat sebagai berikut. Dan ada juga tabel indeks similaritas antar stasiun pengamatan, juga bisa dilihat sebagai berikut. Jadi ini tuh tabelnya kayak berupa hasil dari rumus-rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin sekian dari yang dapat disampaikan oleh kelompok 12. Selanjutnya diserahkan pada moderator. Baik, mungkin sekian yang disampaikan gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Izin. Seli untuk menyampaikan pertanyaannya.
Oke, sambil nunggu Sally, boleh langsung ke... Suaranya terdengar. Terdengar, Sally, terdengar. Bismillah, saya Sally Yuliana dengan NIM 119206009. Izin bertanya. Tadi disinggung bahwasannya berdasarkan analisis data dikatakan bahwa pada perairan itu yang tidak tercemar keanekaragaman jenis bioaktifnya akan tinggi dengan jumlah individu yang berjenisnya sedikit. Sedangkan pada perairan yang tercemar keanekaragaman jenis bioakuatiknya akan rendah dan jumlah individu per jenisnya. Yang ditanyakan tadi ada perbedaan yang terjadi antara air tercemar dan tidak tercemar, di mana individu per jenisnya akan berlimpah dan ada juga yang sedikit. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi demikian? Terima kasih. Apakah bisa dipahami, Rizka? Soalnya mohon maaf di sini kondisinya lagi banyak kendaraan. Kepada Sally yang telah menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa ditulis di kolom chat juga ya, Sally. Baik, untuk selanjutnya kepada Noviani Rahmat, silakan Noviani. Untuk pertanyaan kita tampung dulu ya teman-teman. Jadi selanjutnya silakan kepada Noviani Rahmat. Oke, boleh. Baik, untuk satu orang lagi, mungkin teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan. Izin bertanya. Baik, Sophie, mangga untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiha dengan NIM 11920600101. Izin bertanya. Kan dalam pengambilan sampel itu terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah setiap metode itu dapat digunakan dalam setiap penelitian sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang dapat mewakili dari setiap populasi yang kita teliti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Sophie. Sebelumnya mungkin akan dijawab dulu oleh kelompok 12. Bangga, Sally, ada yang ingin dijawab? Pertanyaan dari ada di chat ya, bisa dilihat. Izin menjawab dari pertanyaan Noviani Rahmat terkait sampel ini kan menggunakan metode sampling. Apakah adanya kesulitan? Kemudian maksud dari hitungan persatuan volume plankton tersebut dapat dihitung dengan rumus yang ada pada jurnal, yaitu D sama dengan Q kali 1 per F kali 1 per V. Bagaimana caranya? Mungkin dijawab ada 2 poin ya. Yang pertama ini terkait kesulitan yang dibaca dari sebelumnya sudah baca dari beberapa sumber gitu terkait metode sampling ini ya. Kesulitannya mungkin karena sampling ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara benar dari suatu populasi sehingga sampel ini dapat mewakili populasinya. Itu merupakan suatu kesulitan tersendiri gitu, karena data yang diambil ini kan dengan tekniknya juga harus sesuai dengan prosedur, kemudian
sampel yang didapat juga harus dapat mewakili populasinya, dan juga setelah didapatkan sampel kan adanya analisis data, yang mana berarti kan analisis data ini diuji kebenarannya gitu. Jadi analisis ini benar-benar harus sesuai dengan apa yang pada ada di lapangan, dan si sampel yang diambil ini dapat mewakili populasinya. Jadi dari deskripsi atau pengertiannya sendiri itu merupakan suatu tantangan tersendiri gitu dalam meneliti pengambilan sampel dari wilayah perairan biotik. Kemudian dari prinsip teori sampling ini sendiri merupakan adanya gitu keuntungan dan kelemahan gitu. Daripada validitas ini juga harus desainnya itu harus dibuat yang terpilih dapat memberikan perkiraan yang dengan peluang yang besar dan dapat menginterpretasikan secara objektif keadaan populasi sebenarnya gitu. Jadi tingkat validitasnya juga harus benar. Kemudian keteraturan statistiknya, bagaimana pentingnya memilih sampel berdasarkan teori peluang. Kemudian juga harus optimum, yang mana harus memberikan tingkat efisiensi yang besar dengan penelitian yang dilakukan gitu, dengan biaya yang minimum tapi dengan tingkat efisiensi yang maksimum. Kemudian ada daripada kelemahan dari sampling sendiri itu tidak tersedia kerangka sampel atau frame, kemudian sulit untuk memperoleh variabel angka, dan juga penyajian sampel sampai wilayah terkecil itu tidak terpenuhi. Mungkin itu terkait daripada kesulitan tersendiri. Kemudian untuk menyatakan berapa banyak atau jumlah biotik dari rumus yang tadi, itu kan sering digunakan dalam suatu satuan individu per luas atau volume ya. Nah, satuan ini juga digunakan untuk menyatakan kepadatan kelimpahan biotik pada suatu area tertentu gitu. Jadi kepadatan jenis plankton ini ditentukan dengan berbagai cara, yang mana salah satunya ini dengan rumus yang tadi. Terkait penggunanya sendiri, dalam sumber yang saya baca ini hanya melampirkan daripada apa rumus dan pengertian dari simbol-simbol dari rumusnya itu. Terus juga untuk kelimpahan plankton ini pada jurnal lain menggunakan rumus berbeda gitu, karena emang disebutkan bahwa kepadatan jenis plankton persatuan volume ini dapat ditentukan dengan berbagai cara. Nah, pada sumber lain menyebutkan bahwa rumus daripada penghitungan jumlah plankton per liter itu dirumuskan dengan rumus APHA gitu. Yang tadi itu rumus ini belum disinggung oleh kelompok kami daripada apa yang telah dipresentasikan gitu. Itu rumusnya beda lagi gitu. Jadi emang ada berbagai cara, penggunaannya pun sesuai dengan kebutuhan. Mungkin seperti itu terkait penjelasannya, dan rumusnya juga sudah dipaparkan sebelumnya, jadi bisa menggunakan berbagai cara gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang tepat. Mungkin dari Rizka ada yang ingin ditambahkan? Ya, menambahkan sedikit ya mengenai pertanyaan dari Nopiani gitu tentang kesulitan dalam menggunakan metode tersebut gitu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Celia beberapa kesulitan atau tantangan yang terjadi gitu dalam menggunakan metode tersebut. Namun mungkin untuk meminimalisir kesulitan atau tantangan tersebut, langkah baiknya kita menggunakan metode sampling yang tepat gitu untuk penelitian yang akan dilakukan gitu. Tentunya dengan beberapa pertimbangan mengenai tujuan penelitian yang akan dilakukan gitu. Sehingga nanti metode sampling ini akan mempermudah jalannya penelitian. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, Sally, kelompok 12 terlebih dahulu ya teman-teman untuk menjawab. Teman-teman di akhir boleh menambahkan. Izin menjawab ya pertanyaan dari Sofi. Dalam pengambilan sampel terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap metode dapat digunakan dalam setiap penelitian sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang dapat mewakili dari setiap populasi yang ada? Menurut saya bisa ya, karena setiap metode sampling ini dapat digunakan gitu. Bergantung pada
tujuan dari penelitian yang kita lakukan, kemudian kondisi wilayah penelitian, kemudian tadi dilihat dari adanya alat-alat yang digunakan, berarti juga penggunaan metode sampling ini bergantung pada ketersediaan alat untuk penelitiannya kan. Seperti itu. Kemudian juga karena metode sampling ini merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya. Jadi untuk memperhatikan sifat dan penyebaran populasi itu agar diperoleh sampel yang representatif, bisa digunakan dengan cara-cara metode yang telah dipaparkan oleh Rizka sebelumnya. Itu ada yang probability sampling, kemudian adanya subjektif, dan adanya convenient sampling, yang mana pada subjektif sendiri ini ternyata berdasarkan kebijaksanaan pribadi dan bersifat selektif gitu. Jadi memang menurut pendapat saya pribadi itu bisa digunakan metode apa saja gitu, tergantung pada yang telah disebutkan sebelumnya gitu. Mungkin seperti itu. Semoga dapat menjawab. Mohon maaf apabila kurang tepat. Bisa ditambahkan mungkin dari Rizka. Ya, mungkin cukup ya. Karena pendapat dari saya juga sebenarnya sama seperti Sally gitu. Metode sampling ini dapat digunakan dengan banyak ya jenisnya gitu, metode sampling ini. Nah, itu tuh penggunaannya ya tergantung kepada tujuan penelitian yang akan kita lakukan gitu. Sehingga nantinya akan memunculkan sebuah kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian gitu. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Sally Yuliana. Sally. Iya, izin menjawab juga pertanyaan dari Sally Yuliana terkait ada perbedaan yang terjadi antara air tercemar dan tidak tercemar, di mana individu per jenis ini akan berlimpah, dan ada yang sedikit mengapa hal tersebut terjadi demikian. Kualitas hayati dan keanekaragaman hayati itu dapat dipakai untuk menentukan kualitas perairan kan, dari keterdapatan dan kelimpahan biota akuatik yang ada. Kemudian keanekaragaman ini merupakan salah satu karakteristik tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya. Nah, keanekaragaman spesies ini dipengaruhi oleh faktor substrat yang tercemar, kelimpahan sumber makanan, kompetensi antar spesies, gangguan dan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga spesies yang mempunyai daya toleransi tinggi akan bertambah, dan sebaliknya spesies yang memiliki daya toleransi rendah jumlahnya itu akan semakin menurun. Kemudian keanekaragaman ikan spesies ini dalam suatu ekosistem sungai misalnya dapat dijadikan sebagai indikator kualitas perairan sungai gitu. Keanekaragaman jenis yang tinggi mengindikasikan keadaan sungai belum tercemar, dan sebaliknya jika keanekaragaman jenis suatu ekosistem dalam sungai rendah mengindikasikan bahwa sungai telah tercemar. Suatu lingkungan dapat dikatakan stabil apabila kondisinya seimbang dengan mengandung kehidupan yang beraneka ragam tanpa ada satu spesies yang dominan. Jadi si air yang kan ini kebalikan ya, yang mana kalau airnya tercemar berarti keanekaragamannya minim tapi jumlah satu spesiesnya itu tinggi gitu. Kemudian jika untuk air yang tidak tercemar keanekaragamannya malah banyak tapi untuk jumlah dari tiap spesiesnya itu minim. Kemudian Ross dalam Yustiana juga menyatakan bahwa keanekaragaman jenis ikan ini dapat ditentukan oleh karakteristik habitat perairan. Karakteristik ini dipengaruhi oleh kecepatan aliran sungai, karena adanya perbedaan kemiringan sungai, dan ada tidaknya hutan atau tumbuhan di sekitar aliran sungai yang berasosiasi dengan keberadaan hewan penghuninya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan adalah temperatur, intensitas cahaya, derajat keasaman, dan kadar oksigen terlalu. Mungkin seperti itu. Nanti akan saya lampirkan jurnalnya di grup. Terima kasih karena mengingat waktu singkatnya. Mungkin akan ditambahkan oleh Rizka. Ya, mungkin sedikit tambahan ya dari saya. Mungkin untuk contohnya gitu. Jadi saya akan mencontohkan gitu. Pada misalkan lingkungan yang tercemar jenis
phytoplankton itu banyak gitu, atau terjadi blooming phytoplankton gitu. Banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Kenapa bisa komposisi biota akuatik yang lain gitu rendah, dan salah satu jenisnya misalkan phytoplankton itu membludak. Nah, phytoplankton ini berperan sebagai produsen primer gitu, di mana hampir semua biota yang ada di air gitu memakan phytoplankton ini gitu. Nah, ketika mereka memakan phytoplankton ini, nah yang bahayanya di phytoplankton ini ada zat yang mereka makan dan itu beracun. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap biota yang lain gitu. Maka disebutkan bahwa jika di air tercemar itu satu jenisnya dapat berlimpah gitu, dan populasi yang lainnya rendah. Dan jika perairannya tidak tercemar gitu, keanekaragamannya itu banyak dan perjenisnya itu rendah. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin ada tambahan? Bismillah, boleh izin masuk Shelly dan Rizka? Ya, mangga Pak Ujang. Boleh. Iya, boleh, siap. Izin nambahinnya mungkin sedikit atas pertanyaan siapa tadi teh yang pengambilan sampel. Oh, ini yang kesulitan ya. Kesulitan itu Novi ya kalau nggak salah. Yang Novi sama pertanyaan Shelly yang apa? Yang perbedaan individu per jenis yang di antara air tercemar sama tidak tercemar. Mungkin yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Novi terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang sudah Shelly katakan tadi sebelumnya, sudah Shelly katakan sebelumnya, bahwasan memang pasti gitu ya dalam setiap metode itu terdapat kesulitan-kesulitan yang ingin dilakukan gitu tentunya. Nah, mungkin sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih bagaimana sih metode sampel yang baik itu gitu yang harus dilakukan jika kita nanti mungkinnya apabila mau ambil data kita akan menggunakan metode sampel itu gimana sih yang baiknya. Nah, di mana saya mengambil pada salah satu jurnal bahwasannya itu mengatakan pengambilan sampel yang tepat itu diharapkan mampu mewakili seluruh anggota populasi dan mampu memberikan informasi yang terkait dengan populasi yang diteliti. Kemudian informasi yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari sana saja gitu ya, dari tujuan metode sampel ini kita itu sudah mengetahui nih kira-kira kesulitannya apa. Nah, jadi kesulitan yang diharapkan itu apabila kita itu ketika mengumpulkan data atau sampel yang dilakukan itu misalkan ya tidak sesuai dengan atau tidak mampu untuk mewakili seluruh anggota populasi yang ada, maka hal tersebut dapat menjadi tantangan ataupun hal-hal yang dapat menyulitkan kita dalam penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Nah, kemudian selain itu juga disebutkan bahwasannya itu terdapat syarat data sampel yang baik itu yaitu ada dua ya. Yang utama, yang pertama ada objektif yang dimana sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan kedua itu representatif yang artinya mewakili keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi kesulitan di sini itu kita dapat mengetahui bahwasannya itu ketika kita akan mengambil sampel itu data itu harus nyata gitu, harus faktual sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak boleh subjektif. Nah, misalkan apabila data yang akan kita ambil itu tidak sesuai dengan kenyataan, misalkan kita ngada-ngada atau gimana, nah tentunya hal itu nantinya dapat mempengaruhi terhadap hasil penelitian kita dan itu dapat menjadi kesulitan atau tantangan bagi kita tersendiri. Nah, kemudian tantangan terakhir itu atau kesulitan terakhir itu bahwasannya itu sampel ini harus mewakili keadaan yang sebenarnya. Jadi misalkan kalau kita akan mengambil sampel itu harus bisa mewakili, kan namanya ada sampel ya, metode sampel, jadi harus mewakili semua dari semua data yang ada. Nah, misalkan data yang kita ambil atau sampel yang kita ambil itu tidak mewakili data secara keseluruhan, nah maka kedepannya itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita untuk mengoleksi atau istilahnya itu kayak menyimpulkan data yang kita teliti tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya pertanyaan atas Eli ya, yang kenapa sih individu per jenis itu ada yang sedikit ada yang banyak. Nah, seperti yang sudah tadi Shelly katakan ya, bahwasannya itu dikatakan oleh Shelly itu juga tergantung terhadap ketahanan tubuh atau ketahanan
daya tahan yang dimiliki oleh spesies tersebut. Nah, kalau saya pribadi, hal tersebut itu bisa kita kaitkan nih dengan yang namanya seleksi atau mungkin bisa disebut dengan istilah seleksi alam ya. Nah, di mana seleksi alam itu seperti yang sudah kita ketahui merupakan suatu perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Nah, di sini ada faktornya atau pengaruhnya dengan lingkungan. Nah, di mana makhluk hidup atau spesies yang dapat bertahan gitu ya dalam lingkungan ekstrim seperti tadi ya lingkungan tercemar, maka mereka itu otomatis dapat berkembang biak lebih baik dan jumlah spesiesnya atau jumlah individu per jenis itu dapat lebih banyak. Nah, kenapa sih di yang tercemar itu jumlah spesies individunya itu sedikit? Karena kan terjadinya seleksi alam di mana yang hidup di perairan tercemar itu hanya jenis spesies yang memiliki daya tahan atau daya rentan terhadap detoksifikasi atau terhadap pencemaran yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu dikatakan per jenisnya itu sedikit karena tidak semua spesies itu misalkan dapat hidup pada kondisi lingkungan yang tercemar atau kondisi lingkungan yang kurang baik baginya. Mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Fauzan atas tambahannya. Aduh, mungkin bisa lanjut Rizka ke ada yang mau menambahkan lagi? Menambahkan boleh? Ya, Boleh, mangga. boleh. Ya, mungkin itu saja ya yang ingin saya tambahkan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain bahwasanya pada pertanyaan Novi Yanti itu ada kesulitan ya dalam melakukan metode sampling ini. Nah, kalau dari saya sendiri, sudut pandang dari saya sendiri dan juga dari sumber yang saya baca, nah ternyata kesulitan dari metode sampling ini adalah yang pertama, seringkali terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error gitu ya. Jadi kan kita tuh melakukan penelitian gitu ya, tapi hanya atas sampel mengandung kayak nggak keseluruhan populasinya gitu, nggak keseluruhan elemennya atau individu dalam populasi. Nah, maka kesalahan yang disebabkan itu tidak meneliti seluruh populasi dan hanya meneliti sampelnya saja, seperti itu. Itu adalah kesulitannya. Yang kedua adalah bila sampel dekat dengan populasi, maka data yang diambil dari sampel itu makin akurat untuk meramaikan kesimpulan atas populasi itu sendiri. Nah, dengan kata lain, kalau misalkan diinginkan gitu ya tingkat kesalahan kecil ataupun tingkat kepercayaan yang besar, maka itu kan dibutuhkan nih sampel yang jumlahnya besar. Nah, kesulitannya yaitu ini penelitiannya itu bakalan dilakukan dengan jangka waktu yang lama seperti itu dan juga perlu adanya keakuratan karena besar gitu ya. Nah, selanjutnya kesulitan itu adalah tidak tepatnya dalam melakukan teknik pengambilan sampel. Nah, meski rumus umumnya itu makin besar sampel makin baik, namun ternyata kan tadi makin besar sampel itu ternyata makin tinggi ongkos yang harus dikeluarkan untuk pengumpulan data. Seperti itu. Nah, sampel juga yang besar itu tidak menjamin gitu ya menjadi predikator yang baik gitu untuk populasi apabila sampel yang diambil itu tidak mencerminkan ciri yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Nah, untuk itu pengambilan sampel itu harus dilakukan nih dengan teknik yang tepat. Kalau misalkan teknik yang tidak tepat, maka metode sampling ini tidak akan akurat gitu. Dan itulah merupakan kesulitan dari metode sampling tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin cukup ya teman-teman untuk menambahkan karena waktunya juga sudah cukup gitu. Oke. Sudah ya, cukup ya. Tinggal saya mungkin ingin closing statement untuk perpilihan biologi. Jadi untuk yang pertemuan hari ini sih tentang metode sampling ya. Tadi mau dibahas mungkin beberapa kajian berdasarkan hasil penelitian begitu kan, penelitian yang sudah ada. Tentunya karena memang sangat banyak sekali, sangat luas sekali ya untuk metode sampling ini, itu didasarkan pada tujuan begitu ya. Karena metode ini berkaitan dengan tujuan dari peneliti. Sebetulnya dia ingin ngejar apa sih, atau dia fokusnya tujuannya untuk mengetahui apa, sehingga metode yang digunakan harus tentunya metode yang tepat ya. Pemilihan metodenya adalah metode yang tepat dan ini penyesuaian. Bisa kayak tadi ya, banyak dikaji bagaimana sih mengambil sampel bentos misal begitu ya.
dengan Ekman Grab, atau misal ketika kita ingin mengkaji tentang planktonet, maka plankton, maka planktonet yang digunakan. Nah, namun yang harus dipastikan juga bahwa dalam meraih suatu tujuan tertentu, menjawab suatu tujuan tertentu, caranya yang dikemukakan di metode, begitu kan, yang diuraikan di metode itu harus diberikan bahwa semuanya tersadari sampai misal apa karakteristik pengetahuan atau suatu research itu bisa dibuktikan atau bisa diduplikasi oleh orang lain. Oleh karenanya pencantuman merek, kemudian ya standar nasional Indonesia begitu ya, atau standar internasional itu menjadi yang sangat mutlak wajib disertakan dalam kita memilih suatu alat ya, atau ya alat karena nanti akan berkaitan dengan metode ya, metode penggunaan alat, teknik pengambilan sampel dan yang lainnya gitu. Sehingga itu ketika kita bicara metode, maka kita bicara bagaimana kita bisa menjawab tujuan yang kita rencanakan di awal begitu ya, di pendahuluan. Karena kalau metode itu kan memang bagian penting. Yang pertama adalah kenapa sih ini dilakukan kan begitu ya dalam penelitian. Kemudian tujuannya untuk apa? Kenapa ini harus tujuan bagaimana yang besar adalah bagaimana menjawab tujuannya itu, maka dilakukan cara-cara tertentu untuk meraih tujuan yang kita rencanakan di awal, yaitu dengan cara melakukan metode-metode yang memang bisa saja mengacu kepada orang lain yang tentunya kita modifikasi hasilnya begitu ya, atau metode-metode orang lain yang memang diduplikasi oleh kita karena tipe dari suatu ilmu pengetahuan atau research itu sains itu bisa diduplikasi oleh orang lain begitu caranya, dan itu adalah suatu hal yang memang proses penggalian suatu informasi baru atau proses ilmiah itu seperti itu begitu. Kemudian apa lagi ya, di metode itu kan ada teknik analisis data misalnya. Bagaimana kita bisa menganalisis suatu data yang kita peroleh. Kita sudah tahu nih, kita sudah menyusun teknik untuk mengambil datanya seperti apa. Kemudian ketika kita sudah punya data, misal begitu ya, ketika kita sudah punya data, itu data mau diapain kan begitu ya. Biasanya orang-orang bagaimana caranya, sebetulnya tujuan utama adalah ketika bagaimana kita menyajikan data supaya orang lain itu mudah untuk membaca hasil penelitian kita kan begitu. Nah, akhirnya beberapa data itu dianalisis dengan metode-metode tertentu. Ada standarisasi juga bisa analisis data itu ya. Bisa penggunaan suatu itu bisa, misal begitu ya, SPSS, MDS, itu banyak sekali itu dari memang tujuannya begitu. Kita juga apakah kita akan menggunakan multivariat analisis, univariat gitu ya, ataupun hanya t-test, itu kan tergantung dari bagaimana sebenarnya tujuan kita begitu. Itu kan apa namanya, data itu harus dianalisis dengan baik gitu ya, bukan hanya kita mendeskripsikan saja. Ketika datanya memang lengkap, sempurna begitu ya, komprehensif, maka kita bisa berkreasi dengan data yang ada sehingga kita bisa menampilkan data semenarik mungkin begitu, sehingga memudahkan untuk membaca hasil analisis, hasil data kita begitu ya. Nah, namun kemudian ketika misal PSS misalnya itu wajib, kemudian tergantung tujuannya begitu ya. Tidak semua data itu harus dianalisis secara SPSS, menggunakan SPSS. Menggunakan perhitungan sederhana juga bisa begitu ya. Misal dengan kalau pinter Excel aja begitu ya, di situ kan banyak sekali analisis yang bisa dilakukan. Karena sebetulnya konsep penggunaan aplikasi SPSS ya itu berdasarkan rumus logika yang memang digunakan juga di di Excel begitu. Sehingga memang aplikasi yang muncul saat ini misalnya ya, kalau di biologi itu ada biostatistik misal. Itu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian seorang peneliti begitu.
Paling itu untuk tentang metode ya, metode sampling. Secara spesifiknya tentunya akan sangat panjang sekali kalau kajian tertentu gitu ya. Silahkan nanti dipelajari lebih jauh untuk memperkaya keilmuan dari para mahasiswa dan mahasiswa. Baik, kemudian untuk berarti sudah selesai untuk pertemuan biologi akuatik ini di pertemuan 15. Di minggu depan di pertemuan 16 kita akan melaksanakan evaluasi akhir begitu ya, UAS yang akan dilaksanakan sesuai dengan jam perkuliahan. Insya Allah mudah-mudahan di pagi hari ataupun kapan itu waktunya kosong ya, mudah-mudahan pagi hari kosong, kalau enggak ya jam segini lagi begitu ya. Nanti teknisnya ya dibagikan link yang berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan evaluasi untuk perkuliahan ini begitu. Kemudian saya tahu udah pernah memberikan tugas nggak ya? Atau belum? Belum ya? Iya. Saya juga lupa, ternyata nggak ada tugas. Bingung gimana nanti ya saya ngisi tugasnya ya, kolom tugasnya. Ada nilai tugas yang harus saya isi, ada kolomnya di situ. Ini aja deh kalian, apa ya? Kalian pernah menganalisis suatu jurnal nggak, kemudian diupload di LMS? Saya udah lupa. Nggak ada ya? Belum yuk kalau nggak salah. Belum ya. Waalaikumsalam sih. Belum ya. Nanya. Palingan tugasnya bisa dari apa ya? Saya belum memikirkan deh, gimana nanti deh saya kabarin lagi. Mudah-mudahan sebelum atau besok nanti ditagih aja ke saya ya, tugas setidaknya kan harusnya ada tugas kelompok dan tugas mandiri begitu, tapi salah satu aja deh pokoknya ya, supaya nanti saya bisa mengisi kolom tugasnya begitu untuk melengkapi penilaian dari biologi akuatik. Nanti PJ silahkan besok ya hubungi saya lagi, siapa tahu udah terpikirkan mau ngapain gitu ya, yang sesuai lah ya, sesuai dengan tema kita dan dengan metode yang sesuai. Kemudian itu untuk teknis ujian minggu depan, dan sepertinya sudah cukup ya. Paling dari saya terima kasih untuk kesempatan satu semester ini. Sampai dengan pertemuan di 15, mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Saya sangat apresiasi sekali untuk diskusinya sangat komunikatif antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang pembelajaran ini berjalan dengan efektif. Mahasiswa juga tidak harus dihayo-hayo begitu ya, karena ada ya tipe kelompok mahasiswa yang dijawab, ditanya pun nggak menjawab begitu kan. Itu sangat luar biasa PR kami gitu, bagaimana metode yang tepat nih untuk kelas dengan jenis mahasiswa yang cenderung diam begitu ya. Tapi saya sangat apresiasi sekali untuk kelompok ini, untuk di biologi akuatik, menandakan bahwa memang kalian juga memilih mata kuliah berdasarkan ya, mungkin sebagian karena nggak kebagian mata kuliah lain ya, tapi saya melihatnya bahwa ada kesungguhan pada mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah dengan baik begitu ya. Makanya ya pepatah sederhana kan begitu ya. Setiap melakukan apapun, siapapun yang menyampaikan, posisikan diri kita bahwa
Kita itu seperti ya itu seperti gelas kosong begitu, seperti wadah yang kosong yang nggak punya apa-apa, karena memang sesungguhnya itu sebetulnya nggak punya apa-apa begitu ya. Karena untuk apa? Ketika kita merasa seperti itu, maka ada yang namanya akan dihindarkan dengan kata misal dengki, iri, hati, dengki, berpikir negatif terhadap orang lain begitu, sehingga bisa hati kita menjadi lebih bersih lagi. Kemudian mungkin pesannya adalah tetap semangat terus ya, tetap terus belajar karena memang ya apa namanya jangan sampai di sini karena pembelajaran kan sepanjang hayat begitu, sepanjang hidup kita adalah pelajaran. Setiap proses yang kita lewati adalah sebuah pelajaran. Jadi tetap berpikir positif terhadap apa yang kita lewatin karena sesungguhnya itu adalah bukan suatu kebetulan karena Allah sudah takdirkan begitu ya buat kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mata kuliah ini, baik hari ini, mungkin suatu saat nanti kalau sekarang mungkin tidak bisa dirasakan, mudah-mudahan bermanfaat di masa yang akan datang. Kita tidak tahu ya apa yang kita terima saat ini, mungkin tidak saat ini kita rasakan dampaknya, tapi suatu saat pasti ada saatnya bahwa itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Bukan buat kita, tapi bisa juga buat orang di sekeliling kita gitu. Mohon maaf atas kekurangan yang belum sempurna saya berikan terhadap terhadap mahasiswa atas layanan yang kami berikan dari prodi, dari dosen. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan ya, dengan tentunya dalam kondisi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan satu semester ke belakang. Sampai ketemu di semester depan. Insya Allah di mata kuliah embriologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu dan keluarga.